Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik semua, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelum kita masuk ke materi, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian semua untuk disiplin protokol kesehatan. Karena sampai saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Oke adik-adik, mari kita ikuti materi untuk pelajaran hari ini. Nah adik-adik, di pertemuan yang keempat kali ini kita akan membahas submateri yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Oke adik-adik, mari kita ikuti materi hari ini. Nah adik-adik, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Sebelum kita lanjut ke materi inti, kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 buah gambar, coba kalian perhatikan ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Adakah perbedaan dari keempat gambar tersebut? Coba kalian perhatikan ya, kalian pikir sejenak untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, ternyata keempat gambar tersebut itu merupakan gambar yang menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia ya. Mereka melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada orang menanam padi atau petani di sawah. Kemudian yang kedua ada agen. Kemudian yang ketiga ada seorang anak kecil membeli beras di warung. Kemudian gambar yang keempat itu adalah gambar anak sedang makan. Jadi keempat gambar tersebut itu adalah gambar keempat-empatnya menunjukkan sedang melakukan kegiatan ekonomi ya. Manusia memang setiap hari itu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk lebih jelas mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, mari kita belajar di slide selanjutnya. Nah, adik-adik, jadi kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama kegiatan produksi, kemudian yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Nah, di situ sudah ada contoh dari gambar-gambar di slide sebelumnya tadi. Nah, yang kegiatan produksi itu contohnya ada petani ya, mereka memproduksi padi. Kemudian yang kedua itu kegiatan distribusi, di situ ada agen beras. Jadi setelah padi itu dihasilkan oleh petani, kemudian dibeli oleh agen. Kemudian agen menjualnya ke masyarakat. Nah, di situ ada kegiatan konsumsi. Jadi di situ ada anak sedang makan nasi. Nah, kita bahas yang pertama. Nah, yang pertama itu ada kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai barang dan jasa. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang jasa itu disebut produsen ya.
Jadi petani tersebut disebut juga produsen karena dia atau mereka menghasilkan padi. Nah, ini ada contoh dari kegiatan produksi. Di situ ada gambar yang pertama, ada pabrik pakaian di situ ya. Nah, itu pasti menghasilkan pakaian. Nah, kemudian petani, kemudian yang ketiga ada pabrik sepatu, itu menghasilkan sepatu. Nah, nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Karena apa? Setiap barang itu memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda-beda. Perbedaan nilai guna barang dapat dilihat dari yang pertama itu ada nilai guna bentuk atau form utility. Ya. Jadi barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami berubah bentuk. Jadi contohnya, di sini ada kedelai, ya. Kemudian setelah bentuknya berubah menjadi tempe dan tahu, nah, nilai gunanya akan bertambah, ya. Jadi semakin tinggi, harganya juga semakin tinggi, ya, daripada kita mengkonsumsi kedelai biasa. Kemudian yang kedua itu ada nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Nah, contoh di sini pasir. Nah, pasir kalau misal ada di sungai itu dia tidak ada harganya, tetapi kalau dia sudah di toko bangunan, nah, itu memiliki harga yang tinggi, nah, karena pasti ada orang yang akan membelinya, ya. Kemudian yang ketiga ada nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi jika barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contoh, nah, payung itu akan lebih berguna jika digunakan pada saat hujan, ya. Itu contohnya. Kemudian yang keempat ada nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah jika barang tersebut telah berpindah kepemilikan. Nah, contoh, nah, ini ada sepatu di toko sepatu. Dia akan bertambah nilai gunanya jika sepatu itu sudah dipakai atau digunakan oleh manusia. Jadi berpindah kepemilikan ya, dari toko ke milik pribadi atau manusia kemudian dimanfaatkan. Kemudian sekarang kita akan membahas faktor-faktor produksi. Nah, yang pertama ada faktor produksi alam. Jadi kalau faktor produksi alam itu pasti yang berasal dari alam, ya. Di sini yang pertama ada tanah, kemudian ada hutan, kemudian ada barang tambang, dan ada air. Faktor produksi yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tenaga kerja terdidik, kemudian ada tenaga kerja terlatih, dan ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contoh dari tenaga kerja ini antara lain dokter, guru, dan konsultan. Misal di situ ada gambar dokter. Nah, dokter itu harus menempuh pendidikan tertentu untuk supaya diakui menjadi dokter. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih. Itu adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih. Nah, seperti penjahit di situ ya adik-adik. Kemudian contoh lain ada sopir, ada montir. Kemudian yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, jadi di sini contohnya ada kuli bangunan, selain itu ada tukang sapu, tukang sampah, tukang cuci piring. Nah, itu contoh dari tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Kemudian faktor produksi yang ketiga itu ada faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia
dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Nah, modal itu biasanya identik dengan uang. Nah, selain uang, modal juga bisa berupa mesin produksi. Di sini ya, kemudian ada gedung. Ya, kemudian contoh lain ada bahan mentah, bahan baku, dan lain-lain. Kemudian faktor yang terakhir itu adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut berjalan secara efisien dan menguntungkan. Nah, selanjutnya ada kegiatan distribusi. Ya, ini kegiatan ekonomi yang kedua. Itu ada kegiatan distribusi. Jadi kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Nah, di sini ada orang berjual bakso, ya, kemudian di situ ada toko, kemudian ada kios. Nah, jadi ketiga gambar tersebut contoh dari kegiatan distribusi. Tujuan dari distribusi itu yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, ya. Kemudian yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Dan yang keempat, agar kontinuitas atau berlanjutan produksi terjamin. Nah, saluran distribusi itu ada 3. Apa sih saluran distribusi itu? Jadi saluran distribusi itu adalah cara menyalurkan barang. Nah, itu ada 3. Yang pertama ada distribusi langsung. Nah, jadi kalau dia langsung itu langsung dari produsen ke konsumen, itu distribusi langsung. Di situ contohnya ada pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Jadi distribusi langsung itu adalah distribusi barang jasa tanpa melalui perantara, jadi langsung dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua ada distribusi semi langsung. Itu adalah sistem distribusi dari produsen pada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya di sini ada Toko Bata. Toko Bata ini sepatu ya, sudah terkenal di seluruh Indonesia. Nah, karena Bata ini mempunyai pabrik sendiri, dan hasil dari produk sepatu itu dia dijual atau didistribusikan melalui toko miliknya sendiri, yaitu tokonya Bata juga. Itu semi langsung. Yang ketiga ada distribusi tidak langsung, yaitu distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosil, atau pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan barang dan jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Nah, kegiatan ini merupakan yang paling sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di situ makan, ya. Kemudian kalian pasti suka berbelanja, ya. Kemudian kalian telepon menggunakan HP, kalian bermain game di HP, itu kalian termasuk melakukan kegiatan konsumsi, ya. Jadi kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang dan jasa. Kalian memakai pakaian, itu kalian juga termasuk melakukan kegiatan konsumsi. Nah, itulah adik-adik
untuk pembelajaran di sub materi yang ketiga ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu bahwa kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Dan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Yang kedua, ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga, ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Oke adik-adik, demikianlah penyampaian materi atau penjelasan materi untuk hari ini. Jadi setelah kalian melihat video ini, silakan kalian langsung mengerjakan kuis di Google Form yang linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi ini kuis seperti minggu sebelumnya ya. Oke adik-adik, tetap semangat belajar, jangan kendor, jangan malas. Semoga pembelajaran hari ini tetap bermanfaat untuk kita semua meskipun kita masih dalam posisi pandemi COVID-19 ya. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.